Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, pada kesempatan kali ini Ibu akan mempraktekkan proses pembuatan emulsi. Nah, di sini proses pembuatan emulsi itu kan ada 3 metode ya. Satu gom basah, yang kedua gom kering, yang ketiga adalah metode botol korbes. Nah, pada kesempatan kali ini Ibu akan mempraktekkan pembuatan emulsi minyak ikan dengan metode gom kering. Ibu akan mempraktekkan emulsi minyak ikan yang ada di Formularium Nasional halaman 54. Nah, di sini standarnya untuk 215 gram. Pada kesempatan kali ini Ibu akan membuat sediaan sebanyak 100 gram. Jadi dikonversi nanti ya. Dari resep standar yang 215 kita konversi zat-zatnya untuk 100 gram seperti itu. Nah, sudah dihitung untuk 100 gram pembuatan sediaan emulsi minyak ikan diperlukan yang pertama minyak ikan sebanyak 27,9 gram, ada oleum cinnamomumnya 2 tetes, ada PGA-nya 8,37 gram, ada gliserolnya 2,79 di sini gram satuannya, dan aqua untuk pembuatan korpus emulsi di sini khusus untuk emulsi minyak ikan. Biasanya PGA-nya itu untuk sediaan yang lain 1,5 kalinya. Tapi untuk sediaan emulsi minyak ikan, air untuk membuat korpus emulsinya yaitu sebanyak 2,5 kali dari jumlah PGA. Setelah dikalikan, dihasilkan air sebanyak 21 ml. Jadi, untuk sediaan emulsi minyak ikannya 60 ml tidak usah nanti diadukkan dengan aqua. Kenapa? Karena airnya sudah habis semua untuk pembuatan korpus emulsi. Nah, adapun alat-alat yang diperlukan untuk membuat emulsi minyak ikan ini ada mortir, ada cawan tadi untuk menimbang oleum dan gliserin, ada beker gelas, ada gelas ukur, corong nanti untuk membantu proses penuangan ke botol. Tentunya ada botol yang sudah dikalibrasi di sini karena satuannya gram, maka botolnya tidak dikalibrasi, tapi langsung boleh ditara atau airnya karena sudah tahu jumlah airnya, maka tidak usah ditara ataupun dikalibrasi. Jadi sudah pas ya seperti itu. Baik. Pertama-tama proses pembuatannya setelah kalibrasi botol di sini kalibrasi botol 60 ya. Di sini Ibu menggunakan yang 100 tidak apa-apa. 60, maka yang pertama setelah disiapkan mortir, Ibu kali ini akan menggunakan metode gom kering. Metode gom kering ini pertama-tama yang dimasukkan adalah emulgatornya PGA. Masukkan PGA. Jika perlu, gerus halus sebentar saja. Setelah itu, karena ini gom kering, lalu masukkan oleumnya. Ini ya, perbedaan antara gom basah dengan gom kering. Kalau gom basah, emulgator PGA-nya ditambah air dulu. Nah, karena ini gom kering, maka PGA-nya ditambahkan langsung dengan oleumnya. Ya, jadi itu ya, ingat ya. Yang membedakan antara gom basah dengan gom kering di sini. Kalau gom basah, PGA-nya tambah air. Di sini Ibu menggunakan gom kering, jadi emulgator PGA-nya langsung ditambah oleumnya. Setelah itu, kita akan membuat korpus emulsi sekarang. Awalnya kita menggerus pelan ya. Tapi setelah ditambah air yang tadi 21 ml sekaligus, airnya jadi jangan sedikit-sedikit, tapi sekaligus itu digerus kuat. Ada terbentuk korpus emulsi. Cirinya terbentuk korpus emulsi ini sudah putih susu. Kan awalnya gini ya, kuning. Antara minyak dan emulgator PGA kuning. Tapi setelah nanti terbentuk korpus emulsi, maka warnanya harus putih susu. Ya, baik kita siap-siap. Menambahkan air secara langsung sekaligus. Dan digerus kuat, harus terbentuk korpus emulsi. Ini harus kuat ya, perlu tenaga. Kalau di rumah bisa menggunakan bantuan mixer atau blender. Apalagi kalau di industri sudah dengan menggunakan alat yang bagus ya. Jadi tuh sudah mulai memutih. Cut.
Ya, baik anak-anak, ini sudah terlihat, sudah mulai terbentuk putih susu, dimana warnanya sudah putih, tadi kuning kan, sekarang sudah terlihat putihnya, berarti ini korpus emulsinya sudah terbentuk, ya. Nah, kalau sudah terbentuk korpus emulsi, tambahkan gliserolnya yang tadi sudah ditimbang. Terakhir, sebagai korigen odorisnya, atau ini adalah ditambahkan oleum cinnamomum sebanyak 2 tetes. Nah, ini sebagai penambah bau ya, untuk menutupi rasa bau. Sama karena oleum juga, maka didispersikan ke dalam korpus yang sudah jadi. Nah, alhamdulillah tadi terlihat ya perbedaannya, tadi kuning, sekarang sudah putih susu. Berarti emulsinya sudah jadi, ya. Setelah itu kita masukkan ke dalam botol. Boleh dibantu dengan corong ataupun tidak, ataupun langsung. Jadi mangga ya. Karena kental, boleh juga tidak dengan corong. Ini terakhir tadi. Jadi tidak usah ditambahkan air lagi, karena tadi sudah habis ya airnya, 21 ml. Dan jika sudah semua, maka ditutup sediaannya, sudah terlihat ya ini, dan diberi etiket warna putih, karena ini merupakan obat daun. Jangan lupa diberi label kocok dahulu. Nah, ini ya, sudah jadi emulsi minyak ikan. Belum ada nama pasiennya karena ini bukan resep, tadi Ibu hanya formula saja. Di sini belum ada nama pasiennya, ada emulsi minyak ikan, dan jangan lupa kocok dahulu. Sekian, mudah-mudahan ada manfaatnya anak-anak. Ibu harapkan kalian bisa membuat emulsi dengan metode gom kering maupun gom basah. Jadi tadi ya, perbedaan antara gom kering dan gom basah itu di awal. Kalau gom kering, PGA-nya ditambah minyak dulu. Kalau gom basah, PGA-nya ditambah air dulu. Baru dibuat korpus emulsi seperti itu. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.